Pemirsa, sekarang kita ke pakar epidemiologi FKM UI, Dr. Pandu Riono. Selamat malam Pak Karni. Selamat malam Pak Dokter. Bagaimana Pak Pandu melihat dari epideminya ini, virus yang berubah-ubah, teorinya jadi berubah-ubah. Awalnya dibilang bahwa misalnya masker hanya untuk yang sakit. Sekarang WHO sendiri masker seluruh orang. Kedua, soal airborne. Airborne ini juga masih perdebatan, walaupun udah banyak yang bilang itu tidak bisa lewat airborne. Itu droplet, hanya droplet yang jaraknya 1 meter atau lebih dikit. Ketiga, juga satu dibilang 12 hari orang yang terkena, dan kalau tidak terinfeksi yang benar itu dia akan imun, artinya dia sembuh sendiri. Tapi nyatanya sekarang di Cina sendiri itu ada yang udah sembuh, sekarang kambuh lagi, artinya nggak imun oleh infeksi yang pertama. Ini Bapak melihatnya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kita menghadapi virus yang masih baru ya. Jadi banyak orang yang masih pada awal-awal menyangkal atau menyangka bahwa tidak sedahsyat yang diperkirakan. Yang paling bermasalah adalah pada saat-saat awal kita sebenarnya sudah banyak orang dengan gejala COVID, yaitu sekitar bulan Januari, bulan ketiga, itu dianggap belum COVID karena hasil tesnya negatif. Dan padahal banyak orang yang pulang dari Indonesia itu ke negara lain didiagnosis COVID. Dan baru bulan Maret kita melaporkan ada 2 atau 3 atau keluarga yang terkena COVID. Dan itu pun masih disangkal, oh itu penularan dari warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Padahal warga negara Jepang itu yang tertular di Jakarta. Nah inilah yang menjadi masalah, bahwa sebenarnya virus yang ditakuti ini sudah beredar sejak akhir Januari di Indonesia. Jadi sejak itulah penularan lokal sudah terjadi. Dan terus meluas, seperti tadi digambarkan oleh Mas Anies, itu cepat sekali. Cepat sekali terus berkembang seperti sekarang. Kenapa? Karena Indonesia itu punya 6 kota yang punya penerbangan langsung dengan Wuhan. Sehari kira-kira 12 penerbangan. Nah ini yang menunjukkan bahwa tidak mungkin Indonesia tidak dimasuki atau tidak ada orang yang membawa virus. Problem terbesar adalah 90% orang yang membawa virus itu tidak bergejala. Jadi orang nggak nyangka bahwa di antara kita mungkin sudah ada yang membawa virus. Karena kita cukup mampu tak bertahan, tidak kelihatan bergejala. Tapi sekitar 3-4% itu menjadi berat. Dan menjadi berat, dan sebagian akan meninggal, dan sebagian butuh perawatan critical care. Dan waktu itu juga masih disangkal, oh bisa sembuh sendiri. Yang dilihat hanya yang sembuh. Yang sembuh dianggap sebagai duta imunitas dan sebagainya. Padahal yang mati cukup banyak dan tidak diapresiasi sebagai korban virus ini. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang, sampai sebenarnya kalau kita melihat angka yang dilaporkan oleh Jubir itu underestimate dan underreported. Kalau Pak Jubir mengatakan ada sekian meninggal, itu yang terdiagnosis. Hari ini ada kasus baru, itu bukan kasus baru, itu kasus yang sudah 5 hari, 6 hari yang lalu, dan hari ini hanya diumumkan hasil laboratoriumnya.
Dan ini yang menjadi masalah bahwa kita masih terpaku sama data-data yang hanya didapat. Padahal kalau kita lihat pemakaman, ya kan, pemakaman dengan protokol COVID yang tadi digambarkan itu banyak sekali. Kematiannya itu mungkin bisa 4 kali yang dilaporkan yang dibicarakan sehari-hari. Belum lagi yang menjadi kasus yang dirawat. Karena belum ada hasil lab, ya, dianggap bukan COVID. Dan sebagian sudah meninggal, tidak sempat dites. Jadi ini ada masalah besar kalau kita hanya mencermati laporan yang dibicarakan sehari-hari. Ini yang hanya cuma sekian yang meninggal. Yang meninggal itu jauh lebih banyak dan kita tidak menyangka bahwa mereka itu meninggal karena COVID karena kemampuan laboratorium kita sangat terbatas. Ini yang menjadi kita terlena sampai sekarang. Disangkanya kemudian hanya Jakarta. Jakarta banyak sekali, bukan hanya memang Jakarta banyak, tetapi sebagian besar lab ada di Jakarta. Di daerah harus dikirim ke Jakarta. Ini yang menjadi masalah pada awal-awal. Padahal kasus di Semarang, kasus di Cianjur, di Bali, di Solo, dan sebagainya banyak sekali yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Makanya kalau ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu tidak berbatasan dengan wilayah. Virus ini tidak mengenal wilayah. Berskala besar itu bukan berarti wilayah, bukan berskala lokal, bukan hanya DKI, tapi berskala besar itu nasional. Seharusnya PSBB itu sejak awal diberlakukan secara nasional. Dari PP-nya itu terjadi kesalahan fatal karena PP-nya itu hanya copy paste dari PP yang mau dibuat dari undang-undang karantina. Jadi tidak tepat. Sehingga untuk PSBB harus minta izin dulu ke Menteri Kesehatan. Bahkan sempat ditolak. Sehingga ada persyaratan-persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh daerah. Ini kan aneh. Misalnya harus sudah terjadi kasus yang cukup banyak, baru dikatakan nanti diizinkan untuk PSBB. Padahal gunanya PSBB itu untuk pencegahan. Satu pun, hanya 2, itu boleh melakukan PSBB. Nah, kalau PSBB-nya sudah diberlakukan secara nasional, bukan berarti diterapkannya bersamaan, bisa berangsur seperti Bogor mulainya hari ini atau besok Bekasi setelah siap. Intensitasnya juga bisa bervariasi sesuai dengan kondisi wilayah. Tidak harus sama, tetapi PSBB harus berlaku nasional. Jadi ada undang-undang PP-nya, Permenkesnya itu harus segera dikoreksi. Jangan sampai membuat birokrasi yang aneh dan nggak perlu. Itu diketawain dunia. Sampai hari ini kok masih harus minta izin ke Menteri Kesehatan. Ya kan? Ini yang membuat saya jadi nggak mengerti. Pada saat awal mengatakan bahwa ini adalah bisa sembuh sendiri. Memang betul, sebagian besar bisa sembuh sendiri. Tapi yang mati juga banyak. Yang ini nggak dilihat. Yang dilihat hanya yang sembuh. Dan sebagainya. Ini yang membuat kita jadi sekarang keteteran. Keteteran sekali.